Bab 1811, terlalu terpesona. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Kakak, dari atas ke bawah, udara dingin menyebar ke seluruh tubuh Ye Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama proses ini, meridian, daging dan darah, dan bahkan aura di tubuh Ye Chen benar-benar membeku. Namun, dia masih mempertahankan kesadarannya. Perasaan ini cukup membuat putus asa. Mata Ye Chen membelalak, menatap Fang Yu di depannya, hanya ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Sebagai murid utama dari Sekte Api Ekstrim, dia memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi dan masa depan yang cerah, dan dia tidak boleh mati begitu saja. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ye Chen mencoba yang terbaik untuk memohon belas kasihan, wajahnya benar-benar tidak berdarah. Apa? Pada saat ini, jeritan yang menusuk hati masih terdengar dari kedua sisi. Kedua suara ini masing-masing datang dari kepala Ling Yan dan tetua pintu bagian dalam. Keduanya ditelan api cian, tubuh mereka berputar dan meronta di udara, namun mereka tidak mati. Dipanggang hidup-hidup dengan api. Adegan ini saja sudah cukup membuat orang merasa takut. Pada saat ini, ribuan murid Sekte Api Ekstrim di bawah sudah tidak bisa berkata-kata. Semua murid pucat dan gemetar. Setelah melihat ujung kepala dan yang lainnya, di mana mereka berani menembak. Mereka bahkan tidak berani bergerak terlalu banyak, agar tidak menarik perhatian Fang Yu dan menimbulkan kesialan. Di dalam Sekte Api Ekstrim, tiba-tiba terjadi keheningan yang aneh. Kecuali dua orang di udara yang terbakar api, hanya permohonan belas kasihan Ye Chen yang tersisa. Para biksu yang berkumpul di gerbang Sekte Api Ekstrim juga terdiam. Mereka melihat pemandangan ini dengan luar biasa. Hanya dalam beberapa menit, Fang Yu telah memenangkan kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Api Ekstrim. Proses pertempurannya jauh lebih sederhana dari yang diharapkan. Kepala Ling Yan, tetua Sekte Dalam dan tetua kedua, murid utama Ye Chen, dan bahkan tetua Taisang Duan Ao, semuanya dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu. Martabat Sekte Api Ekstrim menghilang. Ini adalah gerbang peri tingkat pertama. Di masa lalu di perbatasan selatan, selama dia lahir di Sekte Api Ekstrim, bahkan jika dia hanya murid luar, dia bisa berjalan dengan arogan ke samping dengan lubang hidung menghadap ke langit. Tapi sekarang Duan Ao dan tetua kedua tidak tahu hidup atau mati, sementara Ling Yan dan tetua besar menderita rasa sakit yang luar biasa dari api. Ye Chen sudah menangis minta ampun. Kontras yang sangat besar antara bagian depan dan belakang membuat sebagian besar biksu yang hadir merasa bingung. Ini, Fang Yu ini, terlalu kuat, kan? Seorang biksu memandangi sosok dengan sayap raksasa yang tumbuh di langit, matanya penuh keterkejutan dan ketakutan. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras, memecah kesunyian semula. Semua orang terkejut dan melihat ke depan. Saya melihat di kedalaman Sekte Api Ekstrim, pilar api seperti magma menjulang dari bawah ke langit. Swiss, jika kamu perhatikan baik-baik, kamu bisa melihat sosok yang naik dengan cepat di dalam magma. Fang Yu menoleh untuk melihat tiang api ini, sedikit menyipit. Fang Yu, suara dingin dan penuh kebencian datang dari tiang api. Ledakan, segera, sosok itu terbang keluar dari tiang api. Nyala api tidak menghilang, tetapi menyatu dengan tubuhnya. Dari sudut pandang nafas, suara, dan ukuran, orang ini adalah penatua tertinggi dari Sekte Api Ekstrim yang diledakkan ke tanah oleh Fang Yu, Duan Ao. Melihat Duan Ao muncul kembali, mata murid Sekte Api Ekstrim di bawah berubah, dan seluruh tubuhnya terkejut. Penatua tertinggi masih di sana. Ada harapan. Para biksu di gerbang Sekte Api Ekstrim juga terkejut, menatap Duan Ao. Pada saat ini, Duan Ao, seutuhnya orang itu menyatu dengan api, terlihat jelas retakan di mana-mana di tubuhnya, dan ada energi api panas yang beredar di retakan tersebut. Matanya penuh cahaya merah darah, dan giginya terkatup. Sebelum dia mendekat, dia bisa merasakan niat membunuh dan kebenciannya. Dari penampilannya, meski dia masih bisa mengenalinya sebagai Duan Ao, temperamennya sangat berbeda dari sebelumnya. Tepatnya, Duan Ao sekarang terlihat seperti iblis. Apakah kamu juga terpesona? Tidak. Fang Yu memandang Duan Ao dan bertanya. Semua yang kamu lakukan pada Sekte Api Ekstrim, aku akan mengembalikannya 100 kali. Duan Ao meraung. Ledakan. Begitu suara itu turun, dia mengepalkan tinjunya, dan nafas di tubuhnya keluar lagi. Panggilan,
Angin bertiup kencang dan panasnya menyengat. Tubuh Duan Ao menyalakan kembang api merah dalam jumlah besar, dan seluruh orang bermandikan api darah. Ini memang nyala darah. Fang Yu, yang paling dekat, bisa merasakan bau darah mengalir ke arahnya. Sangat terpesona, Fang Yu memandang Duan Ao di depannya, matanya sedikit bergerak. Lautan darah yang tak ada habisnya, aku ingin menelanmu. Pada saat ini, Duan Ao sudah meraung liar, menghadap Fang Yu, kedua telapak tangannya meledak pada saat bersamaan. Saat ini, awan di atas langsung berubah menjadi api darah. Warna darah memenuhi langit di atas sekte api ekstrim. Langit sekte api ekstrim dengan radius ribuan kilometer diselimuti api berdarah. Dan semua ini terjadi dalam kurun waktu singkat. Suhu panas, bau berdarah. Para beku di dunia ini merasa sesak dan mual. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa permusuhan muncul di hati mereka, menyembunyikan sisi gelap hati mereka, dan mereka akan segera bergerak. Sepertinya itu tidak benar. Darah Sujialu melonjak, pipinya berlumuran darah, mengatupkan giginya dan berkata, rasanya sangat tidak nyaman, seolah-olah tiba-tiba marah, aku ingin melakukan sesuatu. Petik 2. Sepotong api darah ini dapat membangkitkan permusuhan di hati orang-orang. Kata Zhong Chen dengan ekspresi serius di sampingnya. membaca www.uukansu.com. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sujialu berbalik dan bertanya. Tunggu sampai kepala mengalahkannya. Zhong Chen menjawab dengan tenang. Petik 2. Kenapa kamu terlihat baik-baik saja? Sujialu bertanya dengan cemberut sambil menatap Zhong Chen. Level ini tidak dapat mempengaruhi saya. Jawab Zhong Chen, dan terus menatap Fang Yu di udara. Ini domain ekstrimmu. Fang Yu menatap Duan Ao di depan, mengerutkan kening. Ledakan. Tanggapan Duan Ao terhadap Fang Yu adalah selusin api darah yang tiba-tiba jatuh di udara. Memanggil, sosok Fang Yu melintas, sambil menghindari api darah, dia dengan cepat mendekati Duan Ao. Duan Ao saat ini telah sepenuhnya menjadi petugas pemadam kebakaran. Dia menoleh untuk menghadap Fang Yu dan tiba-tiba membuka mulutnya. Melihat apa yang dikatakan Duan Ao, mata Fang Yu sedikit berubah. Mulut Duan Ao berubah menjadi seringai yang mengerikan. Ledakan. Seringai ini terbang ke arah Fang Yu, dan meskipun meluas dengan cepat, itu juga membawa energi sihir yang mengerikan di belakangnya. Dalam kekuatan sihir, jelas terdapat kekuatan beberapa hukum. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengangkat telapak tangan kanannya. Bas! Dalam sekejap, telapak tangan kanan Fang Yu mengembunkan segel cahaya kemasan. Boom! Seringai itu meledak di segelnya, menyebabkan gerakan yang mengerikan. Fain bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat ingin meledakkan Fang Yu. Tapi kali ini, Fang Yu tidak bermaksud ikut serta. Dia dengan paksa mendukung Fain, menekan lengan kanannya ke depan. Boom! Seringai Fang Yu dan energi sihir di belakang punggungnya dengan paksa ditekan kembali. Ini seperti tembakan peluru, dipaksa kembali ke dalam laras senjata. Ledakan. Boom! Fang Yu memaksakan seringainya kembali ke tubuh Duan Ao, meledakkan Faneng. Nafas yang keras meledak, dan dunia berguncang. Apa? Duan Ao mengeluarkan raungan marah dan mematikan, tapi tidak bisa menghentikan tubuhnya agar tidak terlempar terbalik seperti roket. Memanggil, Fang Yu mengikuti, dan bertatap muka dengan Duan Ao. Kamu berada dalam iblis, aku akan membantumu menyingkirkannya. Kata Fang Yu sambil tersenyum dingin, dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraih kepala Duan Ao. Pada saat ini, tangan kiri Fang Yu terbakar oleh api suci King Lian. Seolah menyadari api suci King Lian yang mengerikan, Duan Ao meraung liar, mengangkat kakinya, dan menendang perut Fang Yu. Fang Yu tidak bisa menghentikannya, jadi dia menerima pukulan itu dengan tubuhnya. Ledakan. Duan Ao merasa seperti sedang menendang King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Alih-alih membalas serangan Fang Yu, dia malah terkejut dan terbang keluar. Fang Yu berhenti di udara dan berhenti bergerak maju, menatap Duan Ao. Duan Ao berhenti 100 meter jauhnya, menatap Fang Yu, terengah-engah. Aku harus menelanmu, kamu bisa memberiku nutrisi yang bagus. Duan Ao meraung melihat ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Tertelan, gizi, kedengarannya seperti ini, belum lagi iblis, setidaknya itu juga merupakan praktik yang jahat. Sekte api ekstrim adalah gerbang abadi kelas 1, tetapi penatua tertinggi adalah seorang kultivator jahat. Namun, perbaikan jahat itu baik atau jahat?
Senang rasanya bisa mengalahkan lawan di area di mana lawan berada dalam kondisi terbaiknya. Oleh karena itu, jika Duan Ao ingin menelan Fang Yu, maka Fang Yu secara alami juga akan menggunakan caranya sendiri untuk menyembuhkan tubuhnya. Dia juga bisa menelan Duan Ao. Baiklah, mari kita lihat, siapa yang bisa menelan seseorang. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Ledakan, Duan Ao membuka tangannya, sesosok hantu muncul dari punggungnya. Hantu itu berkembang pesat, berkembang ke tingkat yang sangat berlebihan, mencapai ketinggian 1 kilometer. Melihat hantu ini, ekspresi Fang Yu berubah. Ini adalah, Fang Yu memandangi hantu raksasa ini, keterkejutan dan keraguan melintas di matanya. Meski hanya berupa hantu semi-transparan, namun masih bisa terlihat dengan jelas. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik hitam mengkilat, dengan anggota badan yang sangat panjang, dan permukaan anggota badannya ditumbuhi benda-benda seperti permata dan berwarna merah menyala. Ekor anggota badannya semuanya cakar yang tajam. Dan yang paling menarik perhatian, adalah dadanya. Di bagian dada terdapat bola berwarna merah seperti bola api yang dalam keadaan terbakar. Sebuah tanduk tumbuh dari kepalanya, yang panjangnya lebih dari 100 meter. Dan di bawah dahi, terdapat sepasang pupil raksasa seperti pusaran air berdarah, dan mulut besar seperti jurang tak berujung. Sekilas, bayangan raksasa ini bahkan bisa membuat orang takut sampai mati. Penampilannya sangat buruk, melihatnya saja, Anda akan merasakan jantung berdebar kencang, ada semacam perasaan menyeramkan. Pada saat ini, Fang Yu menatap bayangan ajaib ini, tetapi pikirannya kembali ke masa lalu. Saat dia masih di bumi, pernah membawa si Huer ke gurun barat laut. Si Huer tiba-tiba menjadi manik. Fang Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Dia tidak melihat bayangan ajaib yang tersembunyi di depannya sampai dia membuka mata jalan. Pada saat itu, pemakan udara hampir lepas kendali, terus-menerus mengaum ke arah bayangan iblis. Baru setelah Fang Yu menggunakan kekuatan angan King Lian untuk menenangkannya, dan bayangan iblis yang saya lihat saat itu, sangat mirip dengan bayangan raksasa yang sekarang muncul di belakang Duan Ao. Apakah mereka sama? Mata Fang Yu berkedip, dan hatinya penuh keraguan. Fang Yu mengetahui nama Moying dari Li Huoyu. Pada saat itu, bayangan raksasa yang muncul di gurun barat laut dan membuat Sky Eater menjadi sangat mudah tersinggung adalah Demon Shadow. Fang Yu tidak menyangka bahwa setelah tiba di pesawat atas, Datian Chensing benar-benar melihat bayangan ajaib lagi. Meskipun dia tidak yakin bahwa bayangan ajaib ini persis sama dengan yang terlihat di bumi, dari segi penampilan, dot dan rasa ngeri dan tertekan, kedua bayangan raksasa itu memiliki tingkat tumpang tindih yang sangat tinggi. Apakah ini bayangan ajaib? Fang Yu bertanya dalam hatinya dengan mata berkedip. Saya pikir ya, Li Huoyu menjawab dengan nada terkejut. Kamu tidak memberitahuku terakhir kali, apa sebenarnya arti bayangan iblis itu? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Bayangan magis adalah bayangan magis, apalagi? Bayangan magis adalah hantu dari bayangan magis. Jawab Li Huoyu, apa iblis itu? Apakah itu sama dengan iblis yang dibicarakan para biksu ini sekarang? Fang Yu bertanya, dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu hal, tetapi itu bukanlah suatu hal, kata Li Huoyu. Kamu berbicara seperti kentut. Fang Yu berkata tidak senang, kapan kamu bisa menjelaskan sesuatu dengan gembira? Oh, sudah kubilang, setelah mencapai level ini, aku juga punya banyak hal yang tidak kuketahui. Li Huoyu menghela nafas dan berkata, jangan anggap aku orang yang tahu segalanya. Aku sangat luar biasa, sedangkan itu hanya sebuah alat. Tuan, izinkan saya melakukannya. Sederhananya, semua yang Anda lihat tentang iblis sekarang, adalah beberapa jejak yang ditinggalkan oleh iblis sejati, kata Chilingters, jadi tentu saja bayangan ajaib ini tidak bisa. Itu adalah iblis sungguhan, tetapi mencerminkan iblis yang sebenarnya. Kemana perginya iblis yang sebenarnya? Fang Yu mengerutkan kening. Aku tidak tahu, jawab air mata dingin. Iblis sejati sangat kuat. Fang Yu bertanya lagi gelombang www.novelringan.com gelombang ada yang kuat dan lemah, sejak zaman kuno, peri dan iblis hidup berdampingan. Kata air mata dingin. Dengan kata lain, apakah iblis dan makhluk abadi melawan target? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, iblis sejati berada pada level yang sama dengan makhluk abadi sejati. Petik 2. Hampir, tapi bagaimana caranya? Pepatah lama mengatakan, Li Huoyu menyela,
seberapa tinggi Tao dan seberapa tinggi iblis. Jalannya setinggi 1 kaki, dan iblis setinggi 1 kaki. Cry Colters menambahkan dengan dingin. Di sisi lain kata-kata, iblis dengan level yang sama lebih baik daripada yang abadi. Fang Yu menyipitkan mata, bergumam. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengangkat kepalanya dan menatap Duan Ao di depan. Pada saat ini, Duan Ao, setelah melepaskan bayangan ajaib di belakangnya, auranya telah meningkat hingga ekstrim. Api darah besar muncul di belakangnya, berdiri di udara seperti pintu neraka. Dan di bawah, banyak murid sekte api ekstrim, serta beberapa pembudidaya dengan budidaya rendah di gerbang, semua berlutut di tanah, memegangi kepala mereka, dan melolong kesakitan. Mata mereka merah, dahi mereka memiliki urat biru yang kasar, dan ekspresi mereka berubah dan mengerikan. Sedangkan bagi para beku yang masih dapat berdiri, keadaannya juga sangat buruk. Mereka hanya merasa jantung mereka berdebar sangat kencang, dan entah kenapa mereka haus darah, mereka hanya ingin membunuh semua makhluk di sekitarnya, tidak peduli siapa itu. Saudaraku, aku. Tahu-tahu memegangi dada kirinya dengan ekspresi sedih, dan dengan erat menggenggam lengan sang pangeran. Pangeran menoleh, untuk melihat Tahu-tahu, wajahnya sedikit berubah. Seluruh wajah Tahu-tahu berubah saat ini, dan bahkan tulangnya pun tampak menonjol, dan matanya berlumuran darah, yang sangat menakutkan. Anak suci, kita harus mundur dari daerah ini, situasinya tidak begitu baik, kata seorang murid Tiamong dengan susah payah. Putra mahkota mengertakkan gigi dan menatap ke udara, dengan bayangan Duan Ao di punggungnya. Duan Ao sebenarnya berhubungan dengan iblis. Ini adalah situasi yang tidak pernah dibayangkan sang pangeran. Dan sekarang, mereka hanya ingin pergi saja itu agak sulit. Dunia Fang Yuan diselimuti oleh api darah merah. Apalagi setelah bayangan raksasa muncul, aura kekerasan menjadi lebih jelas. Bahkan sang pangeran sendiri agak sulit untuk didukung sekarang. Jika ini terus berlanjut, situasi yang sangat tragis akan terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Sang pangeran tenggelam ke dasar. Di sisi lain, Kaisar Abadi juga terlihat jelek sambil mengertakkan gigi. Tapi dia bisa menahannya, tapi tentara di belakangnya belum tentu. Beberapa dari mereka sudah berlutut di tanah sambil melolong kesakitan. Iblis, penatua tertinggi dari sekte api ekstrim ternyata adalah iblis. Kaisar Abadi menatap bayangan raksasa yang menakutkan di kejauhan, penuh keheranan. Seseorang yang terkait dengan iblis benar-benar berlari keluar untuk menampilkan apa yang disebut lagu penyegelan iblis pada iblis api kekacauan. Fang Yu memandang Duan Ao di depannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika bukan karena dipaksa ke level ini, tidak ada yang tahu apa domain ekstrimnya, dunia ini. Setelah memastikan bahwa Duan Ao ada hubungannya dengan Mo, Fang Yu tidak punya ide lain. Orang ini harus disingkirkan. Fang Yu melihat sekeliling dan mengamati nyala api darah yang menutupi dunia. Dia menundukkan kepalanya dan melirik murid-murid sekte api ekstrim yang sangat menyakitkan di bawah. Mengingat Su Jialu dan Zhong Chen masih berada di sekte api ekstrim, Fang Yu memutuskan untuk menghancurkan langit yang penuh darah terlebih dahulu. Bagaimana cara memecahkan lautan darah? Ada banyak cara. Fang Yu masih memilih melawan racun dengan racun. Gunakan api untuk membersihkan api. Cahaya merah muncul di pupil Fang Yu, dan pedang salib emas muncul di pupilnya, yang dengan cepat berputar. Pada saat ini, mata jalan itu menyelimuti api darah di seluruh langit. Kemudian, jalankan api suci King Lian. Ledakan, dengan Fang Yu sebagai pusatnya, nyala api biru kehijauan mekar seperti teratai di dunia neraka. Panggil, api suci King Lian mengembang dengan sangat cepat, dengan cepat membakar darah langit dari celah tersebut. Pada saat ini, Duan Ao meraung marah, dan mengangkat tangan kanannya ke arah Fang Yu. Sebuah pedang panjang berwarna merah darah mengembun di telapak tangan kanannya. Fang Yu mengangkat tangan kirinya. Bas, cahaya putih keperakan menyala, dan Sky Celestial Halberd yang telah lama hilang, muncul di tangan Fang Yu. Menghadapi bayangan ajaib itu, Fang Yu harus lebih serius. Lagi pula, keberadaan itulah yang bisa membuat Sky Eater kehilangan kendali. Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan bergegas menuju Duan Ao. Duan Ao menghadap Fang Yu, menebaskan pedang panjang di tangannya. Ledakan, pisau ini seperti menebas langit, membawa api darah ke atasnya, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Memanggil, sosok Fang Yu menjelma menjadi dua di udara, sambil menghindari nyala darah ini. Di antara lampu listrik dan batu api,
kedua sosok itu bergegas menuju Duan Ao bersama-sama. Duan Ao meraung liar dan membanting dadanya dengan telapak tangan kirinya. Ledakan, semburan darah keluar dari tubuh Duan Ao. Itu adalah nafas yang tak terhentikan yang meledak seketika. Kekuatan sihir yang menakutkan, sepertinya menghancurkan dua sosok Fang Yu di depan dan belakang bersama-sama. Ledakan, sosok di depan Duan Ao langsung roboh. Dan Fang Yu, yang berada di belakang, mengepalkan Sky Celestial Halberd, dan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya. Kakak, tubuh fisik Fang Yu mengeluarkan suara yang tajam, dan berada di bawah tekanan yang sangat mengerikan. Namun, kekuatan ini tidak bisa mengusir Fang Yu sama sekali. Ledakan, Fang Yu menggenggam tombak suci di langit dan menusuk ke depan. Ujung tombak suci langit, dengan paksa menembus sihir yang muncul di tubuh Duan Ao. Ledakan, pada saat ini, seperti balon yang ditusuk, energi sihir di tubuh Duan Ao tiba-tiba kehilangan kendali dan meledak. Energi sihir yang dilepaskan kali ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, tubuh Fang Yu menunjukkan semburan warna metalik, dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Sebaliknya, ketika energi sihirnya meledak, dia masih memegang tombak suci langit dan menusuk ke depan. Engah, ada suara tajam di dalam darah. Setelah itu, bayangan magis raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan dengan cepat menghilang seperti percikan air. Dan lautan darah di langit juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Nafas Duan Ao dengan cepat memudar. Cahaya itu berkedip-kedip dan perlahan memudar. Di udara, hanya Celestial Halberd milik Fang Yu yang terlihat, menusuk kepala Duan Ao. Duan Ao masih berdiri di tempat, kepalanya tidak pecah, tetapi anggota tubuhnya mempertahankan postur memutar, gemetar kaku. Iblis yang sebenarnya mungkin sangat kuat, tetapi kamu tetap tidak bisa. Fang Yu memandang Duan Ao di depannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata. Duan Ao secara alami tidak bisa menjawab pertanyaan Fang Yu, wajahnya tertusuk tombak langit, dan dia tidak bisa melihat ekspresinya. Ada suara menyakitkan di tenggorokan Duan Ao, dan nafas hitam dan merah terpancar dari punggungnya. Pada saat ini, para beku yang terangsang dalam permusuhan hanya merasa lega dan tidak lagi merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa seperti sebelumnya. Apakah itu murid dari Sekte Api Ekstrim di bawah, atau para biksu di gerbang, semuanya pulih. Orang-orang ini terengah-engah dan melihat pemandangan di langit. Selain rasa takut, ada kegembiraan dan kegembiraan di mata mereka. Dan beberapa biksu menatap pemandangan di langit dengan mata terbuka lebar. Fang Yu menggenggam tombak suci langit, dan tombak suci langit menembus kepala Duan Ao. Adegan ini gelombang www.novelringan.com gelombang sangat mengejutkan. Fang Yu membunuh Duan Ao. Beberapa biksu pulih dan bergumam. Duan Ao adalah iblis. Fang Yu membunuh iblis. Biksu lainnya berteriak. Kalimat ini membangkitkan kesadaran semua biksu yang hadir yang belum pulih. Ya, penatua tertinggi dari Sekte Api Ekstrim adalah iblis. Dia hampir membiarkan kita semua melarikan diri ke jalan iblis. Sekte Api Ekstrim awalnya ada hubungannya dengan iblis. Pantas saja api suci mereka berubah menjadi iblis api. Petik 2. Sekte Api Ekstrim adalah sekte iblis. Duan Ao ini terkutuk. Untungnya, Fang Yu membunuhnya. Jika tidak, diskusi kembali terdengar. Pada saat ini, setiap beku merasa tertinggal. Terlebih lagi, setelah Duan Ao meninggal, mereka tidak memiliki keraguan. Sekte Api Ekstrim sialan ini memiliki hubungan yang begitu dalam dengan iblis, dan hampir membunuh mereka, yang membuat banyak biksu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekte Api Ekstrim adalah sekte iblis. Gerbang abadi tingkat pertama sebenarnya adalah sekte iblis. Fang Yu dari sekte Yuhua, ini ada di depan kita, iblis dibunuh. Petik 2. Tanpa Fang Yu, kita semua akan mendapat masalah. Untungnya, Fang Yu cukup kuat untuk membunuh iblis Duan Ado. Diskusi semakin keras. Putra mahkota melirik ke arah Tao Tao. Tao Tao pada dasarnya telah pulih, tetapi terlihat sangat lelah. Saudaraku, bisakah kita kembali? Kata Tao Tao. Pangeran melirik sosok di langit lagi, menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan berkata, "Oke, ayo kembali." Di sisi lain, Kaisar Abadi juga menatap sosok Fang Yu, ekspresinya sangat rumit. Pada hari pertemuan sekte, Duan Ao, tetua tertinggi dari Sekte Api Ekstrim, berubah menjadi iblis dan dibunuh di tempat oleh Fang Yu, sekte Yuhua.
Masalah hari ini pasti akan menimbulkan sensasi di dunia. Di udara, Fang Yu memandang Duan Ao, yang memiliki anggota tubuh kaku di depannya, dan mengambil kembali Sky Celestial Halberd. Ledakan, tombak suci langit ditarik kembali, dan kepala Duan Ao meledak sepenuhnya, hanya menyisakan tubuh tanpa kepala, jatuh. Fang Yu mengulurkan tangannya dan menarik tubuh Duan Ao. Saat ini, Duan Ao hanya memiliki sedikit sisa aura, tak bernyawa. Fang Yu menyipitkan mata, pedang salib emas di pupilnya perlahan berputar. Dia bisa melihat masih ada sejumlah kecil gas hitam dan merah yang mengalir di meridian Duan Ao. Gas-gas ini sepertinya memiliki vitalitas, dan mereka mencoba keluar dari tubuh Duan Ao. Fang Yu menggunakan mata jalan untuk memperbesar gas hitam dan merah saja, dan benar-benar menemukan kekuatan hukum yang sangat khusus di dalamnya. Hukum kehidupan. Mata Fang Yu berkedip dan hatinya sedikit bergetar. Ki hitam dan merah di tubuh Duan Ao mengandung hukum kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa untayan ini terus melonjak, berusaha melepaskan diri dari nafas tubuh Duan Ao, itu memang makhluk hidup. Dan nafas seperti ini jelas tercipta. Alasan Duan Ao menjadi iblis pasti ada hubungannya dengan aura hitam dan merah ini. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Fang Yu mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan botol labu emas dari ruang penyimpanan. Kemudian, dia memasukkan nafas hitam dan merah yang keluar dari tubuh Duan Ao ke dalam botol labu dan menutupnya. Ambillah dulu, lalu pelajari perlahan. Fang Yu mengambil botol labu itu kembali ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, Fang Yu melepaskan bola api dari tangan kanannya, membakar tubuh Duan Ao menjadi abu. Duan Ao, sebagai pembangkit tenaga listrik dari 3 surga, jika dia dapat menyerap basis budidayanya, manfaat yang besar. Jika dia bisa bertahan, dia akan dapat mencoba memurnikan aura yang berhubungan dengan iblis di basis budidayanya dengan kekuatan angan-angan teratai hijau, dan kemudian menyerap basis budidayanya. Sayangnya, dia dibunuh oleh Fang Yu. Di Sekte Api Ekstrim, hanya Duan Ao satu-satunya yang terpesona. Fang Yu menantikan Ling Yan dan Tetua Agung yang dibakar oleh api suci King Lian, sedikit mengernyit. Dia segera pergi, terbang ke tubuh Ling Yan, dan menghilangkan api suci King Lian. Saat ini, pakaian Ling Yan telah terbakar menjadi abu, namun tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya. Namun karena pingsan, nafas dalam tubuhnya sangat terganggu. Ini dapat diserap, dan nafas dalam tubuh pada dasarnya dimurnikan oleh api suci King Lian. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, meraih kepala Ling Yan, dan menjalankan seni melahap roh. Pada saat yang sama, dia meraih Ling Yan dan terbang ke depan Tetua Agung, mengulurkan tangan kirinya, dan juga mengoperasikan seni melahap roh. Pendekatan dua arah, kekuatan budidaya besar-besaran diserap ke dalam tubuh Fang Yu seperti semburan. Pada saat ini, banyak murid Sekte Api Ekstrim di bawah, serta mereka yang berada di dalam dan di luar pintu yang tidak berhadapan langsung dengan Fang Yu, semuanya dalam keadaan linglung. Mereka membuka mata dan memandang Fang Yu di udara, pikiran mereka kosong. Dalam setengah jam terakhir, terlalu banyak hal yang terjadi dan mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Apakah penatua tertinggi adalah iblis? Api suci juga iblis. Api ekstrim Zongyuan ternyata adalah sekte yang berhubungan dengan iblis. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah kondisi psikologis sebagian besar biksu di Sekte Api Ekstrim saat ini. Saat berada di udara, Fang Yu menyerap basis budidaya dari bermain Ling Yan dan Tetua Agung satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian berlari ke tanah, menyerap basis budidaya dari tetua kedua yang pingsan dalam keadaan koma. Setelah mendapatkan mereka bertiga, mereka kembali ke udara dan mengulurkan tangan kanannya ke Ye Chen. Saat ini, anggota tubuh Ye Chen masih tertutup es, tidak bisa bergerak. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu, dan memohon belas kasihan, biarkan aku pergi, tolong lepaskan aku tidak ingin mati. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Fang Yu berkata dengan ringan, menjalankan Spirit Devouring Art. Bas, pusaran lampu merah muncul, Ye Chen terkejut. Segera, dia merasakan basis budidaya di tubuhnya terkuras seperti banjir, dan tingkat budidayanya anjlok. Alam pencerahan jatuh ke alam surga, lalu jatuh kembali ke alam daogang, dan kembali ke alam yang sama. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Ye Chen kosong, menjadi orang yang tidak berguna. Tidak, engah.
Ye Chen dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, memuntahkan seteguk darah, dan langsung pingsan. Fang Yu, apa yang dia lakukan? Banyak biksu di gerbang Sekte Api Ekstrim menunjukkan keraguan di wajah mereka. Dia sepertinya menghapus basis budidaya beberapa orang di Sekte Api Ekstrim, kultivator dengan persepsi kuat memulai. Petik 2. Bagus sekali, mereka pantas mendapatkannya. Duan Hao, si iblis, hampir meninggalkan kita semua di sini. Sekte api mereka yang luar biasa terkutuk. Beku lain berseru. Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan banyak gaung. Fang Yu turun dari langit dan melemparkan Ye Chen yang tidak sadarkan diri ke tanah, menoleh untuk melihat banyak tetua dan murid dari gerbang dalam dan luar dari Sekte Api Ekstrim. Merasakan pemandangan Fang Yu, sebagian besar kultivator segera menundukkan kepala, panik. Bagaimana? Apakah kamu ingin terus melakukannya? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Swiss. Pada saat ini, terdengar suara hentakan udara di belakangnya. Orang yang terbang adalah Sujialu dan Zhong Chen, dan mereka jatuh ke samping di belakang Fang Yu. Kepala, ternyata kamu melakukan hal sebesar itu. Ceritakan padaku sebelumnya, kata Sujialu. Fang Yu melirik Sujialu dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang Sujialu juga menoleh untuk melihat sekelompok biksu Sekte Api Ekstrim di depannya, dan mencibir, kamu memiliki sesuatu yang serius di Sekte Api Ekstrim. Setelah hari ini, semua orang di dunia akan ketahuilah bahwa sektemu ada hubungannya dengan iblis. Bahkan penatua tertinggimu adalah iblis. Mendengar kata-kata ini, wajah para penggarap Sekte Api Ekstrim yang hadir berubah, dan hati mereka bergerak-gerak. Memang begitu, untuk Sekte Api Ekstrim mereka, hal-hal yang terjadi hari ini, adalah malapetaka. Kepala, tetua tertinggi, tetua Sekte Dalam dan tetua kedua, murid utama, semuanya telah dihapuskan. Penatua tertinggi juga telah menjadi iblis, hampir membuat semua biksu yang hadir di ruangan itu terpesona. Insiden ini menyebar, dan reputasi Sekte Api Ekstrim di seluruh perbatasan selatan dan bahkan reputasi Datian Chensing akan jatuh ke bawah. Warisan yang terakumulasi selama ribuan tahun dan lebih dari 10 generasi telah hancur total. Untuk sebuah sekte, tingkat tinggi terlibat langsung dengan iblis. Bahkan jika tidak ada kepunahan, itu setara dengan kepunahan. Ini adalah pepatah populer, kematian sosial. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Banyak tetua internal dan eksternal dari Sekte Api Ekstrim semuanya tumpul saat ini, dan mata mereka penuh dengan keputusasaan. Biar kalian jadi gila, sekarang kalian tahu itu salah. Kirimkan kami surat undangan bintang 1 ke Yuhuamen. Sujialu menyipitkan mata dan berkata dengan sinis. Menghadapi ejekan telanjang Sujialu, banyak orang mengangkat kepala dan menatap Sujialu, mata mereka memerah dan napas mereka berat. Di bawah hantaman keputusasaan, kebencian yang besar tumbuh di hati mereka. Dalam analisis terakhir, yang membawa kesialan bagi mereka, adalah Fang Yu di depan mereka. Fang Yu sialan ini, jika Yuhuamen tidak diundang datang hari ini, mereka adalah sekte yang sangat api, tidak akan terjadi apa-apa. Terutama para tetua di gerbang dalam dan luar Sekte Api Ekstrim, kebencian mereka tanpa sadar tersulut ketika memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Sebagai tetua dari gerbang abadi tingkat pertama, mereka memiliki status yang sangat tinggi di dunia keabadian, dan mereka dapat berjalan ke samping kemanapun mereka pergi. Bahkan Kaisar Abadi yang menguasai suatu alam tidak memiliki tempat di hadapan mereka. Tapi sekarang, semuanya hilang. Setelah hari ini, status mereka akan turun ke bawah, bahkan sampai semua orang berteriak. Musuh yang ditempa di masa lalu kemungkinan besar akan mengambil kesempatan ini untuk membalas mereka. Ada juga Paviliun Wandao, dan semua sumber daya yang diberikan kepada mereka akan dipulihkan. Akhir cerita ini lebih buruk dari kematian. Mereka harus membayar harganya, bahkan jika mereka mati, mereka harus kembali. Seorang tetua pintu dalam berteriak, tubuhnya meledak, dan dia bergegas menuju lokasi Fang Yu dengan panik. Ledakan. Dia memiliki kekuatan puncak alam pencerahan, dan nafasnya meledak, sangat kuat. Namun targetnya bukanlah Fang Yu, melainkan Sujialu yang berbicara sinis. Memanggil, penatua pintu bagian dalam berada dalam keadaan gila, mencapai batas kecepatan, dan langsung bergegas ke posisi kurang dari 20 meter dari jalan Sujia. Telapak tangannya memadatkan banyak energi spiritual,
memancarkan paksaan yang mengejutkan, dan menepuk ke arah Sujialu. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Seluruh dada tetua pintu bagian dalam di depannya langsung meledak, terbang dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, memercikkan darah. Sujialu berdiri diam, ekspresinya kusam dan matanya terbuka lebar. Pada saat tertentu, dia benar-benar mengira akan dipukul. Semua murid mematuhi perintah, Sekte Api Ekstrim kita lebih baik mati daripada menyerah. Bahkan jika kita mati, kita akan menggigit sepotong daging dari lawan kita. Ayo kita lakukan bersama. Pada saat ini, para tetua sekte dalam lainnya juga terangsang dan bergegas menuju Fang Yu sambil mengaum. Ribuan murid Sekte Api Ekstrim terkejut, lalu mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu. Banyak murid juga melepaskan basis kultivasi mereka, bersiap untuk memberikan mantra pada Fang Yu. Banyak orang yang berkuasa, lagi pula, hanya ada 3 orang. Terima kasih, tidak ada alasan untuk menyerap kultivasimu, sekarang adalah kesempatan terbaik. Fang Yu tersenyum cerah, dan pedang salib emas di pupilnya dengan cepat berputar. Hei, retak, nafas biru muda terpancar. Semua penggarap Sekte Api Ekstrim di depan mereka langsung menjadi kaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Bahkan nafas yang melonjak di dalam tubuh, semuanya terhenti. Semua diterima. Fang Yu tersenyum dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, pusaran lampu merah besar muncul di depan telapak tangannya. Kemudian, hisapan kuat keluar. Basis budidaya lebih dari 6.000 pembudidaya Sekte Api Ekstrim bergegas ke tubuh Fang Yu dengan liar. Dalam prosesnya, para biksu ini bahkan tidak bisa menggerakkan alisnya, semuanya membeku di tempatnya, seolah-olah waktu masih ada. Adegan ini membuat sekelompok biksu di gerbang Sekte Api Ekstrim terlihat konyol. Fang Yu akan menghapuskan budidaya semua pembudidaya Sekte Api Ekstrim. Sepertinya tidak sesederhana menghapusnya. Dia menyerap basis budidaya kelompok biksu ini. Penyerapan. Jika itu penyerapan, mengapa aura dasar budidaya Fang Yu sendiri tidak meningkat secara signifikan? Selain itu, dia menyerap ribuan biksu pada saat yang sama. Bukankah ini mencari kematian? Meridian siapa yang dapat menahannya? Terjadi diskusi hangat lainnya di antara para biksu. Namun, Fang Yu di Sekte Api Ekstrim membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk berhenti dengan puas. Adapun ribuan biksu di Sekte Api Ekstrim, semuanya pingsan dan jatuh ke tanah. Fang Yu tidak tahu berapa banyak basis budidaya yang telah dia serap. Tapi dia tahu betul bahwa setelah kembali kali ini, setelah memasuki lapisan misterius menara semesta, dia pasti akan mendapatkan panen yang bagus lagi. Pergilah, berbisnis. Fang Yu berkata kepada Sujialu dan Zhong Chen yang juga tercengang. Zhong Chen memandang Fang Yu dengan warna aneh di matanya. Apa yang salah? Fang Yu bertanya sambil menatap Zhong Chen. Tidak ada apa-apa. Zhong Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu pergilah, kata Fang Yu. Kepala, apakah kita akan kembali sekarang? Sujialu bertanya. Tentu saja tidak, kita telah datang, kita telah bertarung, dan sebagai pemenang, kita harus merampas semua harta milik Sekte Api Ekstrim, haruskah masuk akal? Fang Yu mengangkat alisnya, petik 2 titik. Sial, tentu saja itu masuk akal. Kalau tidak, itu hanya perjalanan yang sia-sia, haha. Sujialu terkejut sejenak, lalu tersenyum. Zhong Chen tidak mengatakan apapun. Ayo pergi, cari di Sekte Api Ekstrim dan ambil semua barang berharga, kata Fang Yu. Dengan cara ini, mereka bertiga berjalan ke dalam Sekte Api Ekstrim dan mulai mencari. Harus dikatakan bahwa Sekte Api Ekstrim, sebagai gerbang abadi tingkat pertama, masih cukup kuat dalam hal latar belakang. Bahkan gerbang surga bintang 9 dari gerbang abadi tingkat kedua tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Api Ekstrim. Bahkan ruang penyimpanan milik Fang Yu sendiri penuh dengan berbagai harta karun dan cheat. Setelah menghabiskan hampir 1 jam, ketiga orang itu mencari barang berharga dan kemudian meninggalkan Sekte Api Ekstrim. Ketika mereka sampai di gerbang, sekelompok biksu masih berkumpul di sini. Melihat Fang Yu mendekat, wajah para biksu ini berubah, dan mereka bahkan menahan napas. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, para biksu ini hadir, yang tidak berani memperhatikan Fang Yu. Ini adalah eksistensi menakutkan yang menghukum iblis dengan kekuatannya sendiri, dan juga mengalahkan seluruh sekte. Kekuatan seperti itu gelombang www.novelringan.com gelombang juga ditempatkan di tingkat atas Datian Chensing. Fang Yu melirik para biksu yang hadir. Saat ini,
dia melihat pria kekar berjubah emas di depannya. Dilihat dari ukuran tubuhnya, dia dapat mengenali bahwa ini adalah Kaisar Abadi yang telah berbicara dengannya melalui tirai. Pada saat ini, Kaisar juga sedang menatap Fang Yu. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, mentalitas Kaisar Abadi telah lama berubah. Menghadapi tatapan Fang Yu, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa hormat. Banyak, terima kasih, Kepala Fang, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Pada saat ini, seorang biksu berbicara, dan membungkuk kepada Fang Yu. Saat dia memimpin, para biksu di sekitarnya juga mengepalkan tangan mereka dan membungkuk, dan berkata dengan suara nyaring, terima kasih. Kepala Fang, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Membantu. Fang Yu terkejut sesaat. Kepalanya, kamu baru saja menikam Duan Ao itu dengan tombak, tapi begitu banyak orang yang akan disihir berhasil diselamatkan. Mereka seharusnya berterima kasih. Su Jialu mengingatkan dengan suara rendah. Fang Yu mengangguk, memandang sekelompok biksu di depannya, dan berkata, tidak, terima kasih. Kami Sekte Yuhua membenci sekte semacam ini yang diasosiasikan dengan setan. Hari ini, kepala sekte tersebut membunuh mereka, yang dapat dianggap sebagai momok besar bagi dunia abadi di perbatasan selatan. Kata Su Jialu dengan tangan di punggung. Ya, Yuhuamen memiliki warisan arogan seperti Kepala Fang, dan itu pasti akan mereproduksi kejayaannya yang dulu. Kepala Fang memiliki sumber daya Tuhan. Yuhuamen harus bangkit dengan cepat. Apa yang kamu bicarakan? Gerbang Yuhua telah bangkit. Suara sanjungan terdengar di telingaku. Hanya saja, selalu mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi dari Overlord Sovereign. Keturunannya membuat Fang Yu merasa aneh. Hubungannya dengan Lin Batian dianggap sebagai teman lama. Namun jika memang ingin menghitung senioritasnya, Lin Batian berusia sekitar 2000 tahun lebih muda dari Fang Yu. Dengan kata lain, dari segi usia, Fang Yu jelas merupakan senior Lin Batian, atau senior yang sudah tua. Namun kini, sebagian besar rumor di perbatasan selatan menganggap Fang Yu sebagai pewaris atau penerus Lin Batian, atau bahkan sebagai reinkarnasi Lin Batian. Pernyataan ini tentu saja terdengar lucu dan aneh bagi Fang Yu. Hanya saja meski Lin Batian sempat tinggal di Datianchen dalam waktu singkat, namun jejak yang ditinggalkannya cukup dalam, tak heran kebanyakan orang menempatkan Lin Batian pada posisi setinggi itu. Semua pembudidaya yang hadir pada saat ini memandang Fang Yu dengan kekaguman tetapi ketakutan. Rekan-rekan Tao yang terkasih, saya harus pergi terlebih dahulu, dan saya akan berbicara lagi ketika saya punya waktu, kata Fang Yu. Setelah berbicara, dia membawa Su Jialu dan Zhong Chen meninggalkan Sekte Api Ekstrim. Banyak biksu menghela nafas ketika mereka melihat punggung Fang Yu. Jika bisa, mereka sangat ingin berteman dengan Fang Yu, meskipun itu melibatkan sedikit hubungan. Mereka tahu betul di dalam hati bahwa Fang Yu dan Yuhuamen akan segera menjadi sekte kelas berat di perbatasan selatan, dan bahkan Datianchen Xing. Sebagian besar biksu di ruangan itu pernah mendengar betapa cemerlangnya Yuhuamen pada awalnya, namun hanya sedikit dari mereka yang pernah mengalami era itu. Kini, kebangkitan kembali kemunculannya sudah terlihat jelas. Mungkin, di masa depan, ia akan mampu kembali ke level mendominasi langit dan bintang besar. Itu adalah sekte di atas semua kekuatan. Untuk memiliki hubungan dengan sekte seperti itu, meskipun hanya dalam jumlah kecil, bonus untuk kekuatanmu sendiri sangat besar. Sayangnya Fang Yu pergi terlalu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan ini. Fang Yu, saya jamin nama ini akan membuat sensasi di seluruh Datianchen Xing dalam waktu singkat. Kami cukup beruntung melihat Tianjiao lain yang menindas dunia lagi. Seorang biksu bersumpah, menurutku itu agak berlebihan, tapi Fang Yu sangat kuat. Mungkin itu adalah reinkarnasi dari Overlord Sein, kata seorang biksu. Tianjiao yang menindas generasi pertama, sulit untuk tampil di era ini, tapi kamu bilang dia bisa mendominasi perbatasan selatan atau suku Honghe. Saya setuju, kata biksu lainnya. Para biksu masih berdiskusi, dan Kaisar Abadi di depan sedang menatap ke arah perginya Fang Yu, matanya berkedip, berpikir. Dia melihat ke arah lain. Tim Tiangong yang dipimpin oleh Sang Pangeran sudah pergi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, mata Kaisar Abadi tampak tegas. Fang Yu dan ketiganya dengan cepat meninggalkan Sekte Api Ekstrim dan kembali ke gerbang Yuhua. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu mengeluarkan jimat ajaib dan bersiap untuk mempercepat. Namun, saat ini,
beberapa biksu muncul di belakangnya. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. Tim Kaisar Abadi mengikuti. Tuan Taring. Kaisar Abadi mengambil posisi sekitar 10 meter dari Fang Yu, mengepalkan kedua tangannya dan sedikit menundukkan kepalanya. Ekspresi Sujialu berubah saat melihat pria ini. Bagaimana Yang Mulia mengikutinya. Meskipun dia telah bergabung dengan Yu Huamen hari ini, ayahnya masih menjadi penguasa kota Tianlong. Dengan kata lain, dia masih menjadi punggawa Kaisar Abadi. Saat ini, lebih baik tidak terlalu terbuka. Bagaimanapun, Kaisar mungkin tidak akan memindahkannya, tetapi dia akan membuat ayahnya tersandung. Su Jialu segera menundukkan kepalanya. Bertemu lagi, Yang Mulia. Fang Yu tersenyum. Nama keluargaku, kata Tianhe. Kaisar mengangkat kepalanya dan berkata, Kepala Fang dapat memanggil nama saya secara langsung, tanpa menggunakan nama Yang Mulia. Siang Tianhe. Sedikit kejutan melintas di wajah Su Jialu dengan kepala tertunduk. Dia tidak menyangka Kaisar Abadi akan merendahkan postur tubuhnya, dia tidak menggunakan kata, aku, dan membiarkan Fang Yu memanggil namanya secara langsung. Tidak terlalu bagus, yang kamu katakan adalah pangeran dari sebuah dinasti, kata Fang Yu. Di hadapan orang yang berkuasa seperti Kepala Fang, siapakah penguasa sebuah dinasti? Xiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, Lao Xiang, apa yang dapat kamu lakukan denganku? Kata Fang Yu, ini pertama kalinya disebut, barang lama. Xiang Tianhe terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Kepala Fang. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya. Xiang Tianhe melirik Zhong Chen dan Su Jialu di samping Fang Yu, matanya sedikit berkedip. Katakan saja, mereka berdua dari klan Yuhua, kata Fang Yu ringan. Kalau begitu, aku hanya mengatakannya secara langsung. Xiang Tianhe melihat sekeliling dan menatap prajurit di belakangnya lagi. Para prajurit ini segera berbalik, melesat ke segala arah, dan menghilang. Xiang Tianhe menyipitkan matanya, mengangkat dadanya, matanya bersinar dengan tekad, dan berkata, saya ingin meminta Kepala Fang untuk mengambil tindakan, dan menghancurkan pangeran. Ketika kata-kata ini keluar, Fang Yu tidak hanya tertegun sejenak, tetapi Su Jialu, yang berdiri di samping Fang Yu, bahkan lebih terkejut lagi, mengangkat kepalanya dan menatap Xiang Tianhe dengan tidak percaya. Apakah kamu putra Tuan Kota Su dari kota Tianlong? Xiang Tianhe bertanya sambil tersenyum. Petik 2. Ya, di Jalan Xia Sujia, ayahku adalah penguasa kota Tianlong. Su Jialu menjawab dengan sedikit panik. www.novelringan.com Bagaimanapun, dia adalah kaisar. Sebagai punggawa dinasti abadi, dia berbeda dari Fang Yu dan Zhong Chen, dan dia masih bisa merasakan keagungan yang sangat kuat dari Xiang Tianhe. Pangeran dinasti He meminta orang luar mengambil tindakan untuk menghapuskan pangeran. Jika hal semacam ini menyebar, tidak hanya akan menimbulkan sensasi yang luar biasa, bahkan bisa menyebabkan dinasti abadi runtuh. Sulit membayangkan Xiang Tianhe akan mengucapkan kalimat seperti itu secara langsung. Sungguh tekad yang luar biasa. Hapuskan sang pangeran, Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Ya, kamu bisa membunuh atau menghapus. Xiang Tianhe mengangguk. Fang Yu tersenyum dan berkata, kamu harus mencari orang lain untuk hal semacam ini. Saya tidak tertarik dengan pergulatan internal dinasti Anda. Putra mahkota adalah putra istana surgawi, dan dia dilindungi oleh istana surgawi. Seluruh perbatasan selatan, saya tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk menghadapinya. Xiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah satu-satunya kepala Fang Fang. Miliki kemampuan ini. Kamu mengatakan bahwa memindahkan pangeran sama saja dengan memprovokasi seluruh istana surgawi. Mengapa aku harus membantumu membawa guntur? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, karena saya mengusulkan untuk mengundang Kepala Fang untuk mengambil tindakan, saya secara alami siap untuk mendapatkan hadiah yang sesuai. Mata Xiang Tianhe berbinar, dan dia berkata perlahan, saya berjanji, hadiahnya pasti akan menarik Kepala Fang. Oh, percaya diri sekali. Kamu harusnya tahu bahwa aku baru saja menemukan banyak harta karun dari Sekte Api Ekstrim, tanya Fang Yu. Orang kuat seperti Kepala Fang harus mengejar keberadaan tertinggi seperti Dadao dan Xianmen. Xiang Tianhe berkata sambil tersenyum. Fang Yu memicingkan matanya tanpa berbicara. Hadiah yang aku persiapkan untuk Kepala Fang adalah keberadaan seperti itu. Mata Xiang Tianhe berkedip dan dia berkata perlahan,
harta karun yang besar yang dapat membuat seluruh langit dan bintang besar menjadi gila dan membuat orang-orang suci yang tersembunyi mengingini. Sangat kuat. Fang Yu mengangkat alisnya. Apa itu? Xiang Tianhe mengangkat tangan kanannya, dan tangannya bersinar. Bas! Bola kristal transparan muncul di telapak tangannya. Xiang Tianhe berbicara dan melafalkan taktiknya, dan bola kristal meledak menjadi cahaya yang lebih intens. Kemudian, di atas bola kristal, kontur khusus dipadatkan. Dari luar tampak pepat, namun permukaannya tidak licin. Sebaliknya, ada banyak bagian dan alur yang menonjol. Melihatnya seperti ini, saya tidak dapat melihat apa itu. Apa ini? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Ini adalah hati yang berwarna perunggu, kata Xiang Tianhe. Jantung, mata Fang Yu terkejut. Ya, Xiang Tianhe mengangguk ringan dan berkata, namanya Wugu Tianxin. Apakah ini harta karun dari jalan yang kamu katakan? Fang Yu mengerutkan kening. Aku tahu kepala Fang pasti sangat bingung, tapi hati ini memang merupakan harta karun jalan itu. Xiang Tianhe berkata dengan mata berkedip, ini adalah hati peri sejati. Hati peri yang sebenarnya. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, bahkan jika hati peri sejati telah berwarna perunggu selama bertahun-tahun, apa gunanya? Setiap makhluk abadi sejati adalah satu dari sejuta keberadaan. Mereka melampaui semua alam, dan tubuh mereka menjadi suci dan mencapai jalan besar. Xiang Tianhe berkata perlahan, oleh karena itu, setiap bagian dari tubuh yang abadi, itu dapat dianggap sebagai materi kental dari jalan besar. Bahkan jika itu hanya sehelai rambut, itu akan meledak dengan keabadian, apalagi hati. Jika memang bagus, kenapa kamu tidak menggunakannya sendiri? Fang Yu bertanya balik, seperti yang kamu katakan, ini adalah hati peri sejati. Xiang Tianhe tersenyum pahit, premisnya adalah saya harus memiliki kemampuan ini. Wugu Tianxin masih dalam kondisi perunggu, dan saya tidak memiliki cukup kekuatan untuk membangunkannya. Fang Yu menyipitkan mata, melihat hantu di bola kaca di tangan Xiang Tianhe, memikirkannya. Saya harus melihat yang sebenarnya untuk memastikan apa yang Anda katakan, jika tidak, Anda akan melepaskan hantu, siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak. Fang Yu bertanya, Kepala Fang, saya pasti tidak bisa menunjukkan barang aslinya secara langsung, jika tidak, Anda dapat mengambilnya, dan saya tidak ada hubungannya. Xiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi saya bersumpah bahwa semua yang saya katakan itu fakta. Jika Anda menyetujui permintaan saya dan membantu saya menghapuskan pangeran, saya akan segera memberi Anda hati surgawi. Yang tidak ternoda ini, jika saya mengingkari janji saya, kamu bisa membunuhku. Aku tahu kamu memiliki kekuatan seperti itu. Yah, kalau begitu kamu harus memberitahuku. Ini berasal dari nenek moyang kita dari keluarga Xiang. Xiang Tianhe berkata dengan wajah serius, tentu saja, apa yang saya ketahui juga dicatat dari silsilah keluarga Xiang kami. Nenek moyang adalah orang dengan bakat kultivasi tertinggi di keluarga Xiang kami. Dia berhasil naik ke keabadian dan mencapai titik di mana dia dapat menciptakan hukum dan materinya sendiri. Langkah ketiga di negeri dongeng, ciptakan. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia ingat apa yang dia katakan sebelum air mata dingin. Nenek moyang tidak ingin meninggalkan Datian Chensing setelah naik ke negeri dongeng, tetapi ingin tinggal di sana sampai dia melampaui tingkat naik ke negeri dongeng. Xiang Tianhe berkata perlahan, tetapi suatu hari, dia tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Namun, leluhurnya gagal. Dia menemukan pintunya, tapi segera terbang keluar, penuh bekas luka. Setelah mengatakan ini, Xiang Tianhe berhenti, matanya tampak tidak dapat dipahami, dan dia melanjutkan, tidak hanya tubuhnya dipenuhi bekas luka, tetapi dia juga terlihat sangat tua, dan napasnya jauh lebih lemah. Setelah kembali, leluhur tidak mencoba memasuki pintu lagi, tetapi menangis dan menangis, terkadang tertawa terbahak-bahak, sangat gila. Selama itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada leluhurnya, dan hanya bisa menyaksikan kelakuan gilanya, sampai suatu hari, dia meninggalkan rumah lagi dan menghilang tanpa jejak. Fang Yu, Su Jialu, dan Zhu Chen tidak berbicara, tetapi ada kejutan di ekspresi mereka. Saat itu, keluarga Xiang mencari nenek moyang ke seluruh dunia, tapi tidak ada petunjuk, sampai 300 tahun kemudian, nenek moyang kembali. Xiang Tianhe berkata, kali ini ketika dia kembali, suasana hati para leluhur kembali normal, tetapi dibandingkan dengan sebelum saya mulai, saya terlihat lebih tua.
Dia mengambil benda seperti perunggu dan memberikannya kepada keluarga-keluarga siang kami pada saat itu untuk dia simpan. Generasi kita tidak ada harapan, lihat apakah generasi mendatang memiliki kesempatan untuk membangunkannya. Siapa yang bisa membangunkannya, siapapun yang bisa mendapatkan warisan keabadian sejati. Nenek moyang berkata seperti ini, jadi Wugu Tianxin seperti ini. Itu masih dilestarikan hingga saat ini. Dan leluhur, kurang dari 10 tahun setelah kembali ke keluarga, duduk. Petik 2. Di belakang, hanya patriark dari setiap generasi keluarga siang yang dapat mengetahui tentang Wugu Tianxin dan lokasinya. Petik 2. Hanya saja, patriark dari setiap generasi tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan Wushen Tianxin ini, dan sampai hari ini, masih belum tahu. Ketika Xiang Tianhe mengatakan ini, dia berhenti. Kamu mengatakan bahwa leluhurmu ingin memasuki pintu itu. Juga, karena leluhurmu telah tiba di alam Dengxian, mengapa kamu duduk tanpa cedera fatal? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Kami tidak tahu apakah nenek moyang pada akhirnya mengalami luka yang fatal, namun menurut catatan silsilah, nenek moyang mengalami guncangan fisik dan mental yang sangat besar setelah kembali dari gerbang itu. Xiang Tianhe menjawab, setelah itu, tidak ada kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya, dan mungkin masih mengalami kemunduran, duduk di belakangnya sudah bisa ditebak. Aneh, banyak sekali pendakian ke negeri dongeng yang berhasil ditinggalkan dari sini, kenapa nenek moyangmu sendiri yang punya masalah? Kata Fang Yu, setelah melewati pintu itu, apa yang dialami nenek moyang, hanya dia yang tahu. Xiang Tianhe menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, tapi yang pasti adalah, keluarga Xiang kita telah berkembang hingga hari ini. Ini adalah kejatuhan dalam keluarga. Jika tidak ada yang salah dengan leluhur, maka dia pasti akan menjadi mampu memimpin keluarga Xiang kita ke tingkat yang sangat tinggi, tidak seperti hari ini, hanya dinasti abadi. Fang Yu memandang ekspresi Xiang Tianhe dengan tulus. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak perlu berbohong panjang lebar pada Fang Yu. Lagi pula, jika dia tidak melihat Wugu Tianxin saat itu, dia tidak akan lolos dari kematian. Kepala Fang, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Xiang Tianhe bertanya, jika kamu dapat menghapuskan pangeran untukku, Tianxin yang tidak ternoda ini adalah milikmu. Xiang tua, kamu mengambil harta peninggalan leluhurmu sebagai ganti nyawa putramu, apakah kamu takut peti mati leluhur tidak akan tertutup? Fang Yu tersenyum, saya tidak punya pilihan. Xiang Tianhe berkata dengan mata dingin, pangeran telah kehilangan kendali dan berbalik, biarkan dia mendapatkan kekuasaan. Segala sesuatu yang telah dikumpulkan keluarga Xiang kita selama bertahun-tahun telah berakhir. Pangeran, dia datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan sekte hari ini, kan? Fang Yu bertanya, dia pergi lebih awal. Xiang Tianhe berkata sambil menatap lurus ke arah Fang Yu, dan bertanya, sekte Fang. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Fang Yu menyipitkan matanya, melihat bayangan imajiner Wushu Tianxin di tangan Xiang Tianhe. Dia tidak memikirkannya terlalu lama, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, kesepakatannya, tapi saya ingin Anda memberi saya semua informasi tentang pangeran. Saya akan mencari waktu untuk menyelesaikannya. Bagus, Xiang Tianhe berkata dengan wajah gembira, saya akan mengirimkan informasi tersebut ke Yu Huamen sesegera mungkin. Xiang tua, aku harus mengutamakan kata-kata jelek itu. Setelah aku membantumu menyingkirkan pangeran, jika kamu tidak memberiku Wugu Tianxin ini, atau Wugu Tianxin tidak sama dengan yang kamu katakan, lalu kamu harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan berkata, nasibmu tidak akan lebih baik dari nasib Duan Ao sekarang. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiang Tianhe sedikit berubah, dan dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, saya mengerti. Tapi aku masih punya satu permintaan lagi, yaitu mengundang dua kepala Fang dan Yu Huamen. Jangan sebarkan apa yang aku katakan hari ini, kalau tidak. Petik 2. Jangan khawatir, mereka pasti bisa tutup mulut. Fang Yu berkata dengan ringan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Xiang Tianhe mengepalkan tinjunya. Ayo pergi, kita harus kembali, kata Fang Yu. Xiang Tianhe menundukkan kepalanya sedikit, lalu berbalik dan mengangkat tangannya. Bas, sebuah kereta yang bersinar dengan cahaya platinum muncul di depan Xiang Tianhe. Kedelapan tentara itu juga kembali dari kejauhan. Xiang Tianhe naik kereta, dengan 8 tentara mengawalnya, dan kemudian pergi ke arah lain.
Setelah Xiang Tianhe pergi, Su Jialu menyeka keringat di dahinya, dengan raut wajahnya, dan berkata, "Ya Tuhan, aku telah mendengar sesuatu. Kaisar Abadi meminta Fang Yu untuk menyingkirkan Pangeran He telah mengaturnya sendiri. Putra kandungnya sendiri masih memiliki masa depan yang berbakat dan tak terbatas. Karena itulah, ia bahkan tak segan-segan memperdagangkan harta peninggalan nenek moyangnya." Tentang apa semua ini, meski hanya sebagai sebuah cerita, itu akan terasa sangat ajaib, belum lagi secara langsung, mendengar Yang Mulia Kaisar mengatakannya. Jadi pertempuran di kota kekaisaran telah mencapai titik ini. Su Jialu menyeka keringat di dahinya dan bertanya dengan takjub. "Apakah kamu terkejut?" Fang Yu bertanya sambil menatap Su Jialu. "Sial, tentu saja, ini ayah dan anak kandungnya." Su Jialu berkata, "Yang mengejutkan tentang ini, hal semacam ini terlalu normal," kata Fang Yu ringan, "belum lagi di dunia budidaya makhluk abadi, bahkan di dunia manusia, hal seperti itu biasa terjadi." Kepalanya, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia memiliki hati seperti itu di tangannya?" "Saya selalu merasa bahwa cerita yang dia ceritakan agak ilusi dan tidak sepenuhnya benar," kata Su Jialu. "Tidak apa-apa, karena dia yang mengusulkannya, meskipun dia ingin membodohiku, dia masih harus melihat bagaimana dia ingin membodohiku." Fang Yu berkata, "Bagiku, itu berarti memecahkan masalah seorang pangeran. Itu tidak sulit. Pangeran benar-benar tidak ada apa-apanya, tetapi surga di belakangnya tidaklah sederhana. Sejauh yang saya tahu, meskipun tingkat gerbang abadinya sama, surga jauh lebih kuat daripada sekte api ekstrim." Su Jialu menelan dan berkata, "Apa hubungan Tiangong dengan kita? Tujuan kita hanyalah sang pangeran." Fang Yu mengangkat alisnya, "Tetapi jika kamu membunuh pangeran, istana surgawi pasti akan." Su Jialu terkejut sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari, "Kepala, maksudmu, kamu ingin membunuh pangeran tanpa sepengetahuan Tiangong?" "Tentu saja, barang lama ini tidak memberi kita bayaran untuk membunuh istana. Lebih baik berbuat lebih banyak daripada berbuat lebih sedikit," kata Fang Yu. Fang Yu dan ketiganya dengan cepat kembali ke gerbang Yuhua. "Hari ini, saya pergi ke sekte api ekstrim, dan panennya tidak sedikit." Fang Yu meminta Chen Ye untuk segera mulai membangun peti harta karun kedua. Adapun Fang Yu sendiri, dia kembali ke rumah di puncak gunung belakang dan duduk. Sekte api ekstrim, sebagai gerbang abadi tingkat pertama, meskipun jumlah murid di gerbang tersebut tidak sebanyak gerbang surga bintang 9, kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat. Terutama 4 pembudidaya teratas yang telah melarikan diri dari dunia memberi Fang Yu terlalu banyak basis budidaya. Tahukah Anda, Tianmen bintang 9 yang terkuat juga merupakan Tianzun yang mengguncang bintang di puncak pencerahan. "Misteri, beri aku sesuatu yang bagus." Dengan pemikiran ini, Fang Yu menutup matanya, dan kesadarannya memasuki menara semesta. Membuka matanya, Fang Yu telah berubah menjadi tubuh roh yang hebat, bermeditasi di lapisan misterius. "Tuan, kamu di sini." Gadis putri salju yang ditransformasikan oleh air mata yang sangat dingin berdiri di depan Fang Yu. "Baiklah, masuk dan lihatlah." Fang Yu berdiri dan melihat sekeliling. Benar saja, awan di sekitarnya sudah banyak menyebar. Area yang bisa dilihat langsung oleh Fang Yu 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Di mana basis budidayanya? Fang Yu mengamati sekeliling. Segera, dia melihat apa yang ada di belakangnya di sebelah kiri. Ini adalah bola yang tergantung di udara. Itu bersinar dengan cahaya abu-abu, dan ada garis-garis yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait, terus-menerus mengubah titik gelombang www.novelringan.com gelombang untuk memadatkan berbagai formasi. Bentuknya seperti bola wol di bagian luar, tetapi ruas garis bagian dalam jauh lebih rumit daripada bola wol. Fang Yu memandangi bola itu, matanya berkedip-kedip, lalu melihat sekeliling. Ada banyak sekali awan yang tersebar, tapi kali ini hanya ada satu basis budidaya. Fang Yu bertanya dengan heran. Buah budidaya dipadatkan berdasarkan hasil budidaya master selama periode waktu ini. Crycolters berkata, itu tidak selalu muncul, dan itu tidak berarti bahwa awan dan kabut akan menyebar terlalu banyak. Akan ada banyak, semuanya tergantung pada kemampuan belajar sang master. Maksudmu, hasil kultivasi saya selama periode ini hanya bernilai buah budidaya sebesar itu? Fang Yu mengerutkan kening. "Ya," jawab air mata dingin. Petik 2. Yah,
Harapan adalah buah dari basis budidaya yang berhubungan dengan lingkaran sihir. Fang Yu berjalan maju dan sampai ke bola itu. Melihat bola kompleks yang terbuka di dalamnya, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya. Bas! Ketika tangan kanannya menyentuh bola itu, Fang Yu terkejut, dan pandangannya segera berubah. Dia sepertinya berada di dalam bola wall, dikelilingi oleh kekuatan hukum. Kekuatan berbagai hukum digabungkan seperti garis dan terjalin satu sama lain untuk membentuk formasi berbeda untuk mencapai efek berbeda. Fang Yu melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan bahwa lokasinya saat ini seperti sangkar. Dia ada di dalamnya, seolah-olah terjebak di dalam oleh garis aturan yang rumit ini. Jika saya ingin keluar dari situ, saya harus mematahkan garis di depan saya. Fang Yu mengerti, inilah kunci untuk memahami hasil budidaya ini. Ini benar-benar ada hubungannya dengan lingkaran sihir. Tidak sia-sia Fang Yu mempelajari seni lingkaran sihir selama ini. Dari sudut pandang Fang Yu, ruang di sekitarnya gelap gulita, dan Anda hanya dapat melihat segmen garis terang ini. Dalam lingkungan ini, perpotongan ruas garis ini menjadi lebih mudah untuk dilihat. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, dengan hati-hati melihat titik-titik di mana garis-garis berpotongan ini berpotongan, dan menuliskannya. Dengan perubahan segmen garis yang terus-menerus, semakin banyak titik yang perlu diperhatikan. Namun sejauh menyangkut Fang Yu, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Dengan cara ini, saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, Fang Yu tiba-tiba menemukan node yang terus meningkat ini secara bertahap menjadi segmen garis baru. Hati Fang Yu kaget. Baru kemudian dia menemukan bahwa segmen hukum yang mengelilinginya tampaknya terdiri dari ribuan segmen hukum yang berbeda. Sebenarnya, mereka hanyalah satu baris. Benang ini putus terus-menerus dari awal hingga akhir, terbelah menjadi beberapa segmen garis, membentuk perasaan melingkari. Tapi nyatanya, itu hanya seutas benang. Dengan cara ini, Fang Yu hanya perlu melepaskan salah satu dari banyak simpul yang dia tulis, dan dia akan dapat membuat celah pada baris ini dan pergi dari sini. Retakan, ketika ide ini muncul di benak Fang Yu, berbagai segmen garis di sekitarnya langsung terurai. Wow, segmen garis itu terbelah menjadi sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, membanjiri tubuh Fang Yu. Fang Yu kembali ke lapisan misterius menara semesta. Saat ini, dia memiliki pemahaman baru tentang teknik lingkaran sihir di benaknya. Mengenai lingkaran sihir, ini adalah solusi sebenarnya. Mata Fang Yu berkedip dan jantungnya bergetar. Tuan, apakah panennya besar? Air mata dingin berjalan ke sisi Fang Yu dan bertanya. Lumayan, kandang sarang raksasa seharusnya bisa dipecahkan. Kata Fang Yu sambil melihat tangisan yang sangat dingin. Ya, tangisan air mata merespons. Pada saat ini, Fang Yu melihat ke arah air mata yang sangat dingin dan tiba-tiba bertanya, benar, saya ingin bertanya. Apakah penampilan Anda seperti yang sebenarnya, atau apakah tubuh fisik Anda yang sebenarnya? Mendengar pertanyaan ini, Chilingers menundukkan kepalanya, melirik ke tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, dan menjawab, seharusnya itu daging yang Tuan sebelumnya bantu saya padatkan. Haruskah ada sesuatu seperti memadatkan daging? Bukankah itu sendiri? Fang Yu bertanya dengan ragu. Entahlah, ingatan jangka panjang semakin kabur. Jawab air mata dingin ekstrim. Itu dia. Fang Yu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia duduk dan kesadarannya kembali ke tubuh roh Dao. Api ilahi kekacauan yang diperoleh dari sekte api ekstrim belum sempat dipelajari. Tetapi ketika dia memasuki tubuh roh Dao, dia tidak menemukan api ilahi kekacauan. Mengapa itu hilang? Fang Yu bertanya dengan heran. Tuan, Li Huoyu mengambilnya. Pada saat ini, Chilingers berkata dengan dingin. Apa fungsinya? Fang Yu bertanya lagi. Mungkin mencoba menyerap Chaos Divine Fire, itu akan segera gagal. Chilingers berkata, meskipun semuanya sama, tetapi guru, Anda harus langsung menyerap atau memahami Chaos Divine Fire. Petik 2 titik. Oke, Fang Yu tidak berkata apa-apa. Karena untuk sementara tidak mungkin mempelajari Chaos dan Shenhuo, dia akan menangani hal-hal lain terlebih dahulu. Kamu bisa pergi ke sarang raksasa untuk menyelesaikan formasi. Kesadaran Fang Yu meninggalkan tubuh roh Dao dan kembali ke dunia nyata. Dia membuka matanya, berdiri, dan segera meninggalkan gunung belakang. Kepala, kamu keluar, Su Jialu berkata dengan penuh semangat saat melihat Fang Yu.
Keluar, berapa hari aku tinggal di Hausan? Fang Yu bertanya. Ini sudah hari ke-6 sejak saya kembali dari Sekte Api Ekstrim. Su Jialu berkata, untungnya, Anda hanya mundur beberapa hari. Jika Anda mundur seperti orang suci itu selama beberapa dekade atau ratusan tahun, itu akan merepotkan. 6 hari, Fang Yu memandang Su Jialu dan bertanya, apakah ada berita dari Paviliun Wandao? Ya, mereka mengirim seseorang untuk mencarimu 5 hari yang lalu, mengatakan bahwa Penatua Ge ingin bertemu denganmu. Jawab Su Jialu, di mana segel gunung yang rusak? Fang Yu mengerutkan kening. Mereka tidak menyebutkan ini, mereka hanya menyuruhmu pergi ke Paviliun Wandao untuk mencari Penatua Ge setelah kamu meninggalkan Bea Cukai. Jawab Su Jialu. Fang Yu menyipitkan matanya. Tampaknya segel posan tidak dapat diperoleh dengan lancar. Di mana Lao Xiang? Fang Yu bertanya lagi. Yang Mulia juga telah menemukan seseorang untuk mengirimkan informasi. Dia berkata bahwa pangeran akan tinggal di Istana Surgawi untuk mundur dalam waktu dekat, untuk menerobos ke alam pelarian, dan tidak ada waktu yang tepat untuk langsung terlibat. Su Jialu berkata, dia meminta kepala untuk menunggu dulu. Tunggu, tentu saja aku tidak sedang terburu-buru, kata Fang Yu. Ya, kita tidak perlu khawatir. Su Jialu mengangguk. Ada hal lain. Fang Yu bertanya. Yang lainnya adalah, Tuan, strategimu telah berhasil. Gerbang Yuhua kami sangat terkenal di perbatasan selatan. Su Jialu tersenyum, iblis pembunuh Fang Yu, telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan, bahkan menyebar ke klan Yin dan Yang, klan Zilin, dan perbatasan klan Hong He. Petik 2. Dalam beberapa hari terakhir, untuk menghentikan orang-orang yang mengganggu ini, saya juga mendirikan monumen batu di pantai Laut Hijau, agar orang-orang ini tidak mengganggu suasana tenang Yuhuamen kita. Ya, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya segera, kata Fang Yu. Selanjutnya, apa langkah selanjutnya? Su Jialu bertanya. Terus rekrut murid, dan terus balas dendam. Fang Yuyan berkata dengan singkat. Pembalasan. Su Jialu sedikit bingung. Ayo pergi ke sarang raksasa dulu, dan selamatkan roh iblis itu. Fang Yu berkata, setelah itu, roh-roh iblis ini dapat menjadi penjaga gerbang eklosion kita, dan kita dapat menemukan kekuatan sedikit lebih jauh. Balas dendam, selamatkan iblis. Jika kejadian ini menyebar pasti akan mengejutkan banyak orang. Roh iblis dulunya seperti mimpi buruk yang membuat takut banyak biksu. Tapi Fang Yu akan melepaskan roh iblis itu di sarang raksasa sekarang. Ini sungguh pendekatan yang sangat berani. Tentu saja, Su Jialu tahu bahwa Fang Yu dapat memerintahkan roh iblis ini. Tuan, apakah Anda memikirkan cara untuk menyelesaikan formasi? Su Jialu meminta gelombang www.novelringan.com gelombang untuk dianggap seperti itu, tetapi bagaimana mengetahui secara pasti setelah latihan? Fang Yu berkata, pergilah sekarang. Kalau begitu Paviliun Wandao, tanya Su Jialu. Jangan terburu-buru, mampirlah ketika kamu kembali, kata Fang Yu. Fang Yu dan Su Jialu meninggalkan gerbang Yuhua lagi dan menuju ke sarang raksasa 10.000 monster di persimpangan 3 alam. Melalui jimat ajaib, keduanya dengan cepat sampai ke sarang raksasa. Setelah melewati danau melingkar, kami sampai di hutan di tengahnya. Fang Yu dan Su Jialu berlari kencang dan dengan cepat sampai di area paling tengah hutan. Panggil semua roh iblis terlebih dahulu, dan lihat berapa banyak roh iblis yang masih ada di hutan ini. Fang Yu berpikir, dan mengangkat tangan kanannya. Bas, pedang dao surgawi yang bersinar dengan cahaya biru muncul di tangan kanan Fang Yu. Pedang bercampur ke segala arah, aura pedang melonjak. Pada saat ini, Fang Yu sepertinya menyatu dengan tubuh pedang, mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Su Jialu yang mundur ke samping hampir jatuh ke tanah karena paksaan ini. Semua roh iblis akan muncul di hadapanku segera setelah mendengar perintah. Fang Yu menggunakan akal ilahi untuk memperkuat suaranya dan menyebarkan suaranya ke seluruh hutan. Lanjut Jianming. Dengan Fang Yu sebagai pusatnya, nafas terus-menerus muncul. Satu demi satu roh iblis muncul dari udara, dan berlutut di depan Fang Yu lagi, seluruh tubuhnya gemetar. Su Jialu di sisi lain menatap pemandangan ini dengan tercengang. 30, 80, 100, 200, 300. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari 300 roh iblis berkumpul di depan Fang Yu. Kekuatan ini benar-benar membawanya kembali ke gerbang Yuhua. Ya Tuhan, Su Jialu tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya,
wajahnya penuh keheranan. Tahukah Anda, roh iblis di depan Anda ini adalah roh iblis darah murni yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, dan kekuatan tempur mereka setidaknya sama kuatnya dengan alam pencerahan. Adapun yang lebih kuat, bahkan dengan para penggarap dunia di luar dunia, Anda bahkan bisa bertarung. Oleh karena itu, lebih dari 300 roh iblis, setara dengan lebih dari 300 kekuatan tempur tertinggi. Jika roh iblis ini benar-benar dapat dibawa kembali ke gerbang Yuhua dan menjadi penjaga gerbang Yuhua, gerbang Yuhua akan segera menjadi gerbang pertama di perbatasan selatan, dan semua istana surgawi harus menyingkir. Su Jialu menelan ludah dan memandang Fang Yu yang berdiri di depan roh iblis ini. Pada saat ini, Fang Yu sedang memegang pedang dao surgawi, punggungnya bersinar dengan cahaya suci seperti dewa. Di mata Su Jialu, Fang Yu adalah dewa. Dia tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Yu Huamen terlalu tepat. Meski sempat sedih beberapa saat setelah mengetahui bahwa Mu Qingran bukanlah murid Yu Huamen, namun kini sepertinya Yu Huamen sendiri lebih menarik dari Mu Qingran. Sekte yang pernah mendominasi langit dan bintang besar dan tak terkalahkan untuk sementara waktu ini benar-benar akan dihidupkan kembali. Dan dia Su Jialu, putra umur panjang, adalah angkatan pertama veteran di masa kebangkitan Yu Huamen. Sulit membayangkan seberapa tinggi statusnya ketika Yu Huamen benar-benar melampaui Datian Chensing di masa depan. Saat Su Jialu memikirkan masa depan dengan senyuman di wajahnya, Fang Yu telah meletakkan pedang dao surgawi di tangannya. Fang Yu melirik roh iblis di depannya, menghitung dengan cermat. Ada total 338 roh iblis, dan penampilan setiap roh iblis berbeda-beda. Tapi nafas mereka pada dasarnya dekat, dan tidak ada kasus khusus yang kuat atau lemah. 338 roh iblis, lumayan. Fang Yu mengangguk puas, dan kemudian berkata, selanjutnya, saya akan melepaskan penjara yang didirikan oleh orang suci itu untuk Anda. Kemudian, Anda harus mengikuti saya, pergi dari sini, dan pergi ke sebuah pulau. Banyak roh iblis tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya menundukkan kepala dan tidak bisa berhenti gemetar. Karena pedang dao surgawi masih di tangan Fang Yu, nafas Royal Bisling selalu menimbulkan tekanan dan ketakutan yang besar bagi mereka. Tunggu saja aku di sini, Fang Yu berkata lagi. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik, memandang Su Jialu, dan berkata, kamu bisa mundur sedikit, untuk berjaga-jaga. Bagus. Su Jialu segera mundur. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke tanah terbuka dan datar, pupil matanya bersinar. Mata jalan, terbuka. Ketika pedang salib emas mulai berputar, sangkar besar seperti jaring laba-laba yang ada di bawah kakinya juga dihadirkan di depan Fang Yu. Ini adalah susunan terbatas yang sangat kompleks. Intinya adalah tiang berbentuk berlian. Tiang tersebut memiliki hukum internal yang melimpah dan mempertahankan lingkaran sihir besar yang menutupi seluruh hutan. Untuk membuka kunci lingkaran sihir, Fang Yu hanya bisa menggunakan kelemahan dalam lingkaran sebagai pintu masuk, dan dia tidak bisa menarik perhatian dari tiang ini. Karena penghancuran langsung dari spar tersebut akan memicu mekanisme penghancuran diri dari lingkaran sihir, yang akan menyebabkan kerusakan parah pada kelompok roh monster ini. Setelah memahami buah dari teknik lingkaran sihir di lapisan misterius, Fang Yu melihat lingkaran sihir di bawah tanah lagi, dan apa yang dilihatnya berbeda. Sangkar yang menutupi hutan ini sangat canggih, dan setiap hukum yang terdapat dalam lingkaran sihir berhubungan erat. Tidak mungkin menemukan kekurangan hanya dengan persepsi saja. Ubah ke waktu biasanya, atau berdiri di sini di samping orang lain, meskipun Anda mahir dalam seni lingkaran sihir, ada kemungkinan besar Anda tidak akan bisa membuka kunci lingkaran sihir tersebut. Namun bagi Fang Yu saat ini, hanya perlu satu langkah untuk menyelesaikan formasi tersebut. Temukan sebuah simpul. Titik kunci yang menghubungkan lingkaran sihir ini adalah bukaan yang akhirnya disegel oleh para suci ketika mereka membuat lingkaran sihir. Selama Anda menemukan lubang ini, Anda akan seperti bambu patah, dan solusinya akan sangat mudah. Fang Yu menyipitkan mata, pedang salib emas di pupilnya semakin cepat. Dia sedang mencari pelanggaran, mungkin karena realisasi buah budidaya, di bidang penglihatannya, seluruh lingkaran sihir sebenarnya sedang dipulihkan. Di mana setiap hukum muncul, dan di mana ia terhubung dengan hukum lain, itu sepenuhnya tercermin dalam pikiran Fang Yu. Mata Fang Yu melebar, mengamati dengan cermat pembentukan lingkaran sihir ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit, proses pemulihan lingkaran telah selesai. Dan Fang Yu,
telah menguasai semua hal penting dari lingkaran sihir ini. Dia tahu di mana simpul terakhir lingkaran sihir terbentuk, dan juga tahu di mana lingkaran sihir itu dimulai. Faktanya, dia telah menguasai seluruh lingkaran. Jika bahannya cukup, dia juga bisa membuat lingkaran sihir seperti itu. Setelah memurnikan dan mengolah buah, apa yang saya dapatkan belum tentu pengetahuan substantif atau teknik tinju. Bahkan mata Dao Agung akan terpengaruh dan mendapat bonus. Mata Fang Yu berbinar, berkata dalam hatinya, sebenarnya, Anda mendapat bonusnya, Guru. Tangisan tangis tiba-tiba terdengar, menjelaskan, mata jalan itu milik tubuh roh jalan itu, dan tubuh roh jalan itu telah lama menyatu denganmu, Sang Guru. Oleh karena itu, buah dari kultivasi yang Anda pahami secara alami berhubungan dengannya. Bahkan hukum angin dan niat tinju yang Anda pahami sebelumnya semuanya bekerja pada tubuh roh Dao. Ya, itu benar. Fang Yu menyipitkan matanya. Dia tidak melanjutkan obrolan dengan Cryogenic Thirst, melainkan mengedarkan Eye of the Great Avenue dan mengunci. Simpul terakhir. Wow, pedang salib emas berputar berlawanan arah jarum jam. Node ini langsung runtuh. Ledakan. Tombak berlian di tengah lingkaran bergetar gelombang www.novelringan.com. Gelombang jaring raksasa menyebar ke seluruh hutan, menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat ini, roh iblis di belakang Fang Yu juga gemetar. Tekanan yang telah diberikan pada mereka selama bertahun-tahun telah hilang pada saat ini. Perasaan ini sangat nyaman. Banyak roh iblis yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala mereka, mengaum di tenggorokan mereka. Kegembiraan dan kegembiraan membuat nafas dalam tubuh mereka tak terkendali, terus-menerus keluar. Berdiri di kejauhan, Su Jialu tampak terkejut saat melihat pemandangan ini, namun masih sedikit ketakutan di dalam hatinya. Roh iblis saat ini jauh lebih menakutkan dari sekarang. Nafasnya sendiri sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Tanah di seluruh hutan sedikit bergetar. Pembubaran lingkaran berusia 10.000 tahun ini tentu saja akan berdampak besar. Pada saat ini, mata lingkaran sihir yang terletak jauh di bawah tanah, tiang berbentuk berlian yang berisi kekuatan sihir yang sangat besar, tampak sedikit di luar kendali. Saat lingkaran sihir yang telah lama dipegang tiba-tiba terangkat, energi sihir di dalam tiang itu melonjak dalam kekacauan. Boom! Spar itu bergetar semakin kuat, dan bahkan seluruh hutan pun bergetar. Spar ini mengandung banyak energi sihir bijak. Aku harus turun untuk menyerapnya, dan mencegahnya meledak secara tiba-tiba. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan membantingnya ke tanah di bawah kakinya. Ledakan, kekuatan penghancur langsung menghancurkan tanah menjadi lubang besar, dan penyebaran kekuatan juga memunculkan jalan besar dari atas ke bawah. Ketika debu dan puing-puing terciprat, Fang Yu sudah bergegas ke tanah. Wow, Fang Yu sangat cepat, mendekati tiang berlian sekitar 800 meter di bawah tanah.